Assalamualaikum adik-adik, apa kabar? Harus sehat, kita harus tetap jaga kesehatannya. Kita akan mulai ketemu sekolah minggu hari ini. Untuk itu Kotong akan nyanyi satu lagu yang berkata hati yang gembira adalah obat. Jadi adik-adik harus gembira, oke? Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang Tuhan senang. Oke, karena kita menyanyi lagu tadi, sekarang kita akan masuk dalam doa pembuka. Untuk itu semua lipat tangan, duduk yang manis untuk kita mulai ketemu ibadat sekolah minggu hari ini. Baik adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih Bapa untuk kesempatan yang Engkau berikan kepada kami sampai dengan detik ini. Bapa, sekarang kami ingin memulai ibadah kami, walaupun hanya lewat media online. Bapa, Engkau memberkati agar ibadah ini boleh berjalan dengan baik. Memberkati agar fokus hati dan pikiran kami hanya tertuju padamu Bapa. Memberkati pula kakak pelayan Par yang telah memberi diri dalam melayani pada hari ini Bapa. Mengampuni setiap dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat. Ini doa dan permohonan kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Oke adik-adik, karena kita berdoa, doa pembuka tadi, sekarang kita akan menyanyi lagu gerakan cip cip pam pam pam. Untuk itu kalau Kak Desi bilang Laskar Kristus, berarti semua harus berdiri sambil bilang siap. Oke, kita akan nyanyi lagu cip pam pam pam, Laskar Kristus, siap. Oke, kita akan menyanyi lagu gerakan yang kedua, Saya Tahu Sadar Siap. Oke, kita akan nyanyi itu lagu, jadi semua masih harus berdiri, masih harus semangat. Saya tahu sadar siap dan melakukan. Saya tahu sadar siap dan melakukan. Saya tahu sadar siap, siap sadar tahu. Saya tahu sadar siap dan melakukan. Saya tahu sadar siap dan melakukan. Saya tahu sadar siap dan melakukan. Saya tahu sadar siap, siap sadar
saya tahu, sadar, siap, dan melakukan. Jadi sekarang kita masuk dalam firman Tuhan, dan firman Tuhan akan dibawakan oleh Kak Anissa. Untuk itu mari kita semua duduk tenang-tenang sambil mendengarkan firman yang akan dibawakan oleh Kak Anissa. Shalom adik-adik. Sekarang tiba saatnya kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, Bapa yang kami puji dan kami sembah anakmu Yesus Kristus. Tiba saatnya kami anak-anakmu akan mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Sekiranya Tuhan memberkati, agar dimana pemberitaan firman Tuhan ini tidak boleh lewat begitu saja, namun boleh tertanam dalam hati pikiran kami, dan boleh menjadi pedoman kami dalam menjalani kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan, kami memohon akan tuntunan daripada tangan Tuhan sendiri. Haleluya, amin. Ya adik-adik, sekarang kita akan membaca firman Tuhan. Jadi masing-masing harus pegang Alkitab, dan kita buka pada Matius pasal 13 ayat 31 hingga ayat yang ke-33. Matius pasal 13 ayat 31 hingga ayat 33. Kita baca bersama-sama ya. Perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diaduk ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Baiklah adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan akan firman Tuhan, dan tema kita yaitu kecil tapi bermanfaat. Sudah siap mendengarkan firman Tuhan adik-adik? Dengarkan dengan baik ya. Nah adik-adik, Tuhan Yesus seringkali menggunakan perumpamaan untuk mengajar orang banyak. Salah satunya itu perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Tuhan Yesus menggunakan perumpamaan biji sesawi dan ragi untuk menjelaskan hal kerajaan surga. Nah adik-adik, biji sesawi memang ukurannya sangat kecil. Tapi ketika biji sesawi yang kecil itu bertumbuh menjadi besar, dia bisa menjadi berkat bagi manusia dan hewan di sekitarnya. Demikianlah juga dengan kerajaan Allah akan selalu bertumbuh dan menjadi berkat bagi bangsa dunia. Itulah maksud dari perumpamaan pertama, yaitu perumpamaan tentang biji sesawi. Dan perumpamaan yang kedua yaitu perumpamaan tentang ragi. Nah, kira-kira adik-adik dong tahu keson dari ragi itu apa? Terus dia pembentuk tuh ke mana? Nah, begini nih adik-adik, ini adalah sebuah ragi. Ukurannya sangat kecil. Tapi kalau dia ukuran kecil begini mah, dia bermanfaat besar mati. Nih, ini donat. Siapa yang suka makan donat, Co? Atau pizza atau roti. Adonan untuk membuat donat, pizza, dan roti yaitu tepung terigu dan bahan-bahan lainnya. Salah satu bahan yang harus ada ke dalam adonan yaitu ragi. Ragi yang warnanya putih dan kecil. Adonan yang diberikan ragi akan menghasilkan roti atau pizza yang sangat lembut dan lezat.
Dan sebaliknya kalau sonnya pakai ragi, dia tidak akan mengembang dan tidak enak untuk dimakan. Nah adik-adik, melalui kedua perumpamaan tadi, Tuhan Yesus mau mengajarkan kepada kita bahwa kerajaan Allah di bumi dimulai dari hal kecil dan sederhana, tetapi kemudian bertumbuh atau berproses menjadi berkat bagi banyak orang di seluruh dunia. Oke adik-adik, Hermana masih semangat kok. Dengar firman Tuhan harus tetap semangat. Oh iya, adik-adik pernah dengar kesannya pepatah kecil-kecil cabai rawit. Nah, artinya kecil-kecil cabai rawit itu adalah kecil tetapi cerdik, berani, ampuh, dan bermanfaat. Nah, adik-adik, selain ragi dan biji sesawi, masih ada laito, benda-benda kecil di sekitar ketong yang memiliki manfaat yang sangat besar. Salah satunya yaitu seperti obat-obatan. Nah, siapa yang pernah sakit, Pasti semua pernah rasa sakit, dan semua pasti lihat obat. Dan dia punya manfaat. Walaupun dia kecil, tapi dia punya manfaat, bisa kasih sembuh ketong. Nah adik-adik, melalui firman ini, meskipun ketong masih anak-anak, masih kecil, masih kecil ukuran tubuh, tapi anak sekolah minggu harus bisa menunjukkan manfaat bagi kehidupan orang lain dan kehidupan bersama, baik itu di tengah keluarga atau teman-teman di sekolah, teman-teman sekolah minggu, atau orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, untuk menjadi bermanfaat bagi orang lain, kita harus melakukan hal-hal yang besar, tapi melakukan dengan hal-hal yang kecil terdahulu. Nah adik-adik, bagaimana ada cara supaya ketong bisa menjadi manfaat bagi orang lain? Nah, ketika di rumah, ketong bisa melakukan hal kecil, menyapu, bapel, cuci piring, atau jaga adik. Nah, kalau ketong ada di luar rumah, untuk sekarang hal kecil yang ketong lakukan yaitu memakai masker, cuci tangan, terus ketong membuang sampah pada tempatnya. Hal-hal yang kita lakukan kecil, tapi percaya bahwa itu semua akan bermanfaat bagi orang lain. Anak-anak sekolah minggu harus berdampak positif bagi orang lain dan bukan berdampak negatif bagi orang lain. Yang berdampak negatif itu yaitu yang pertama melawan orang tua, yang kedua malas-malasan, tidak membaca Alkitab, soalnya mau berdoa, terus melawan guru, mencontek, berkelahi. Itu adalah perbuatan dosa. Perbuatan dosa tidak akan disukai oleh Allah. Jadi, sana boleh adik-adik. Semoga dari hal kecil yang adik-adik lakukan dapat bermanfaat bagi orang lain. Dan sekiranya firman Tuhan ini dapat adik-adik lakukan di dalam kehidupan adik-adik hari lepas hari. Oke adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Siapa yang masih ingat deh tema? Ini dia, kecil tapi bermanfaat. Di tengah pandemi COVID-19 ini, apa yang dapat adik-adik lakukan? Yang dapat adik-adik lakukan yaitu berdiam diri di rumah. Ataupun kalau misalnya adik-adik mau keluar, adik-adik harus ingat 3M. Apa itu? Mencuci tangan, menjaga jarak, menggunakan masker. Oke adik-adik, ingat ya, dari hal kecil ketong dapat memberikan manfaat bagi orang banyak. Oke, karena tadi ketong sudah dengar firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Anissa. Untuk itu, untuk respon firman, mari ketong menyanyi satu pujian yang berkata kerja buat Tuhan.
Baik adik-adik, sekarang Kotong akan memberikan persembahan. Untuk itu mari Kotong menyanyi satu lagu yang berkata bahwa persembahanmu. Kita akan masuk dalam doa syafaat, dan sebelum itu kita akan menyanyi lipatlah tangan. Lipatlah tangan dan tutuplah mata, kita berdoa kepada Tuhan. Semua mengambil sikap doa dan kita akan masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan atas penyertaan dan perlindungan Tuhan kepada kami, sehingga dimana pada saat ini Tuhan masih memberi kesempatan kepada kami untuk dapat menjalankan ibadat sekolah minggu walaupun secara online, namun Tuhan senantiasa menggerakkan akan hati kami sehingga kami boleh tetap rindu untuk mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Ya Tuhan, tadi kami telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan dimana kami belajar untuk kami boleh melakukan sebuah hal kecil yang dapat berguna bagi sesama kami. Ya Tuhan, sekiranya kami boleh dapat menjalankan perintah Tuhan lewat firman Tuhan itu, dan boleh kami pakai dalam menjalani kehidupan kami hari lepas hari. Ya Tuhan, ya Tuhan Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, sebentar lagi kami akan memberikan persembahan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan ini agar boleh berguna bagi pelayanan Tuhan, baik di gereja maupun dalam pelayanan sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, memberkati akan setiap guru-guru PAR, kiranya mereka tetap setia di dalam melayani Tuhan. Hanya ini doa dan permohonan kami, amin. Oke adik-adik, Kotong ada di penghujung Kotong sekolah minggu hari ini. Untuk menutupi Kotong sekolah minggu hari ini, Kotong akan menyanyi lagu Bapak Terima Kasih, dan untuk doa penutup akan dibawakan oleh Kak Joana.
Baik adik-adik, jadi sebelum kita betul-betul mengakhiri ibadah kita pada hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kembali lagi Bapa kami ke hadapan hadirat-Mu. Kami bersyukur dan berterima kasih Bapa karena ibadah hari ini boleh berjalan dengan baik. Bapa, Engkau memberkati firman yang kami dengar pada hari ini agar boleh menjadi pengingat, agar boleh kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Memberkati pula Bapa persembahan yang kami berikan, agar itu boleh berguna bagi kehidupan kami dan juga bagi orang-orang di sekitar kami. Kami bersyukur dan berterima kasih Bapa untuk kesempatan indah pada hari ini. Bapa, mengampuni setiap dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat, memberkati kami dalam satu minggu yang baru ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom. 1, 2, 3. Shalom. Sampai jumpa di minggu berikutnya adik-adik.